Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan judul Perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, apa yang diselidiki oleh nenek moyang iman kita dan semua generasi lainnya selama kehidupan iman mereka. Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting. Mari kita buka kitab Ayub pasal 8 dan meluangkan waktu untuk mempelajari kehendak Tuhan bersama hari ini. Mari kita baca Ayub pasal 8 ayat 5. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Apakah yang diselidiki nenek moyang? Dari zaman Adam sampai Yesus, dan sejak Yesus datang ke bumi, sampai hari ini, yaitu zaman Roh Kudus. Menurut Anda, apakah yang diselidiki oleh para nenek moyang iman kita sepanjang hidup mereka? Di antara banyak hal yang diselidiki mereka, ada hal yang bisa kita perhatikan tentang Paskah. Jika begitu, apakah kita perlu bersungguh-sungguh merayakan Paskah? Atau bolehkah kita tidak merayakannya, karena itu hanya bagian dari Taurat? Alkitab berkata, perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Apa yang ingin diajarkan Tuhan kepada kita melalui nenek moyang? Sehingga dia mencatat perkataan ini di dalam Alkitab. Hari ini, mari kita belajar mengenai hal ini dengan membaca kitab Yosua pasal 5 ayat 10. Pasal 5 ayat 10 kita baca. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan apa? Merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yerikho. Bangsa Israel tinggal di padang gurun selama 40 tahun, tepat sebelum memasuki tanah Kanaan. Tuhan sekali lagi mengajari mereka bagaimana mempersiapkan Paskah yang tidak mereka rayakan. Tuhan menunjukkan kepada kita sejarah merayakan Paskah dan memasuki tanah Kanaan melalui pekerjaan Yosua. Sebagai bayangan, sejarah itu merupakan nubuat bahwa kita merayakan Paskah tepat sebelum memasuki Kanaan rohani, yaitu kerajaan sorga. Yosua juga salah satu nenek moyang kita. Karena Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang diselidiki nenek moyang kita. Di antara banyak hal yang diselidiki mereka, hari ini marilah kita memperhatikan hari Paskah yang penting. Selama bangsa Israel berada di padang gurun, mereka tidak merayakan Paskah dalam jangka waktu yang lama, karena berbagai alasan dan keadaan. Jika Paskah tidak perlu dirayakan, orang Israel seharusnya bisa memasuki Kanaan tanpa merayakannya. Namun mengapa Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan Paskah pada waktu itu? Mari kita baca Yosua pasal 5 ayat 2. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan melakukan apa? Dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, anak-anak mereka harus disunat karena mereka tidak disunat selama perjalanan mereka di padang gurun. Di dalam perjanjian baru, bukankah sunat melambangkan baptisan? Apakah yang mereka rencanakan setelah disunat? Di dalam perjanjian lama, sudah ada peraturan Tuhan, yakni orang yang tidak disunat tidak boleh makan Paskah. Oleh karena itu, meskipun seseorang sangat ingin merayakan Paskah, jika dia tidak disunat, dia tidak bisa merayakannya. Mengapa Tuhan membuka jalan menuju Kanaan melalui Paskah dan membuat para leluhur bersiap memasuki Kanaan melalui Paskah? Bagian ini tidak boleh diabaikan. Ini adalah pelajaran penting yang harus kita pelajari dari nenek moyang kita. Mereka sudah lama tidak merayakan Paskah. Jika Paskah tidak perlu dirayakan, mengapa mereka diperintahkan untuk merayakannya tepat sebelum memasuki Kanaan?
Dari zaman kegelapan yang berlangsung hampir 1260 tahun, sampai saat Tuhan Bapa datang ke bumi ini dan memulihkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Paskah tidak ada di bumi dalam jangka panjang. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita melalui nubuatan di zaman Musa bahwa kita tidak akan bisa merayakan Paskah untuk jangka waktu yang lama, bukan? Kalau Paskah tidak perlu dirayakan setelah orang Israel masuk ke Kanaan, bukankah Tuhan akan memimpin orang Israel ke Kanaan tanpa memerintahkan mereka untuk merayakannya? Namun, menurut perintah Tuhan, mereka disunat dan merayakan Paskah. Setelah itu, saat mereka mengelilingi Yerikho 7 kali dan berteriak keras-keras, bukankah Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel? Itulah sebabnya ada tertulis dalam Ayub pasal 8 ayat 8. Perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Kita harus memperhatikan dengan iman seperti apakah nenek moyang mematuhi dan mengikuti kehendak Tuhan. Kita sedang memperhatikan Yosua, salah seorang dari nenek moyang. Melaluinya, apakah Paskah adalah ketetapan Tuhan yang tidak perlu dirayakan? Paskah adalah sebuah perintah Tuhan yang harus kita rayakan, dan itu adalah salah satu kebenaran yang penting, bukan? Bukan hanya itu saja, mari kita melihat apa yang dilakukan Musa. Mari kita baca Keluaran pasal 12 ayat 10. Untuk membebaskan orang Israel dari Mesir, tanah perbudakan dan penderitaan, Tuhan memberikan hari raya Paskah yang kudus. Ini adalah pertama kalinya Dia memberitahukan nama Paskah kepada orang Israel. Pasal 12 ayat 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang tinggal sampai pagi kamu bakar habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah apa? Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang. Akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Tuhan memerintahkan mereka untuk membubuhkan darah anak domba di sisi dan atas ambang pintu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Apa yang harus mereka lakukan pada hari ini? Perintah siapakah ini? Inilah yang diminta dan diperintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh para nenek moyang. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Melalui kuasa Paskah, bangsa Israel mampu melepaskan Kuk yang memperbudak mereka selama hampir 400 tahun di Mesir. Yosua bisa memasuki kota pertama di Kanaan, di mana berlimpah susu dan madunya, hanya setelah merayakan Paskah. Alkitab mengajarkan kita bahwa pekerjaan besar Tuhan selalu bertetapan dengan Paskah, bukan? Kapanpun pekerjaan besar Tuhan terjadi, kuasa Paskah selalu dinyatakan. Apakah yang selalu dirayakan oleh semua nenek moyang iman atas perintah Tuhan? Mereka merayakan Paskah. Namun, bahkan sebelum Paskah dihapuskan pada tahun 325, ada perdebatan Paskah. Perdebatan tersebut timbul melalui Dewan pertama, kedua, dan ketiga dengan tujuan untuk menghapuskan Paskah. Setiap kali perdebatan tersebut timbul, Gereja Barat membuat alasan penghapusan Paskah dengan berkata, penyesuaian tanggal perlu dilakukan karena masalah tanggal Hari Raya Kebangkitan. Namun, Gereja Timur selalu berkata dengan keras, kami merayakan Paskah pada hari ke-14 Nisan sama seperti Rasul Yohanes dan semua rasul yang diturunkan kepada kami dari Tuhan kami. Ini adalah bagian dari sejarah agama Kristen. Karena Gereja Barat tidak bisa memenuhi keinginan mereka pada perdebatan pertama dan kedua, Kaisar Konstantinus memimpin dewa yang bernama Konsili Nikea pada 325 Masehi
Dan dia memainkan peran yang menentukan dalam menghancurkan kebenaran Paskah dengan menggunakan otoritasnya sebagai kaisar. Paskah Tuhan yang kudus dan yang memberi hidup adalah sesuatu yang tidak boleh dihapuskan. Dalam perjalanan orang Israel di padang gurun 40 tahun lamanya, mereka pertama merayakan Paskah saat mereka keluar dari Mesir dan merayakannya pada tahun kedua di padang gurun. Setelah itu tidak ada catatan tentang mereka merayakan Paskah. Namun, tepat sebelum memasuki tanah Kanaan, mereka merayakan Paskah dan akhirnya memasuki tanah Kanaan. Kita sekarang hidup di zaman seperti saat Yosua merayakan Paskah, tepat sebelum memasuki tanah Kanaan dan akhirnya memasuki tanah perjanjian. Paskah telah lama hilang selama zaman kegelapan. Bapa kita, Kristus Ansanghong, telah memulihkan Paskah dan memerintahkan kita untuk merayakan Paskah. Ketika dia datang untuk pertama kali, dia berkata, ini adalah perjanjian baru. Dia memberikan roti dan anggur Paskah kepada umat manusia dan berkata, inilah dagingku dan inilah darahku. Dia dengan jelas mengajar anak-anaknya bahwa roti dan anggur Paskah adalah daging dan darah Tuhan yang kudus. Mengapa dia melakukan itu? Mengapa Paskah menjadi peraturan yang penting bagi mereka yang percaya kepada Tuhan? Tuhan tidak berkata, lakukan ini atau lakukan itu tanpa alasan apapun. Selalu ada alasan yang pasti. Alkitab berkata bahwa kita perlu memperhatikan apa yang diselidiki para nenek moyang, tetapi kita tidak boleh memperhatikan penyembahan berhala. Tuhan tidak menyuruh kita untuk mempelajari hal-hal itu, bukan? Tuhan memerintahkan kita untuk belajar dari sejarah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan memelihara ketetapan, peraturan, dan hukumnya dengan benar. Bukankah Dia memberi kita ajaran-ajaran itu melalui nenek moyang untuk membuat kita menyadari sekali lagi pentingnya Paskah? Mengapa Paskah begitu berharga bagi kita? Mari kita memastikannya sekali lagi melalui firman di Yohanes pasal 6. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Yesus berkata, jika kamu tidak makan daging dan minum darah anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jika kamu memakannya, kamu mempunyai hidup. Bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi kehendak-Nya? Itu semua terkandung dalam kebenaran Paskah. Tuhan mencatat ini bagi kita sebagai perjanjian baru dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di antaranya, mari kita lihat catatan di dalam Injil Matius. Mengenai peraturan Paskah, mengapa para nenek moyang menganggapnya begitu penting? Dan mengapa Tuhan sendiri datang ke dunia ini sebagai manusia? Agar kita jangan melupakan Paskah. Pasti ada alasannya. Pasal 26 ayat 17 kita baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Yesus sendiri merayakannya sebagai contoh bagi kita. Dengan cara ini, dia menerangi para murid dan seluruh umat manusia yang hidup hari ini dengan menekankan bahwa Paskah harus dirayakan. Apakah dia berkata, aku tidak akan merayakan Paskah di rumahmu? Apa yang dia katakan? Aku mau merayakan Paskah, kata Yesus. Di dalam rumah pula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah.
Lalu apakah hal berharga sudah disimpan Tuhan di dalam Paskah? Mari kita baca ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan. Cawan ini berisi apa? Ini berisi anggur Paskah. Mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darah siapa? Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di sini tertulis darah perjanjian. Jika Anda melihat Alkitab versi lain, itu dinyatakan sebagai darah perjanjian baru. Melalui semua ini, Tuhan memberitahu kita di mana Dia memeteraikan dagingnya dan darahnya yang berharga. Dan dengan apakah Dia memberikan janji itu kepada kita, bukan? Roti Paskah adalah tubuhku dan anggur Paskah adalah darahku. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ketika kamu makan dan minum, kamu mempunyai hidup yang kekal. Ada banyak hari raya di antara 7 hari raya dalam 3 bagian. Mengapa Tuhan memberikan janji ini pada hari raya Paskah? Kita harus memperhatikan hal yang sangat penting ini. Pikirkan tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus, Yosua, dan Musa. Kita bisa menyadari bahwa Paskah telah memainkan peran sebagai batu loncatan yang berharga yang membawa kita kepada Tuhan pada setiap zaman. Mengapa Yesus menekankan Paskah dan dengan jelas menyebutkan bahwa Paskah adalah perjanjian baru di dalam kitab Lukas pasal 22 sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Saudara-saudari, kita harus mengetahui Paskah untuk memahami hubungan antara Tuhan dan kita. Menurut ajaran yang diberikan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 9, Tuhan adalah siapa kita? Dia adalah Bapa kami yang di sorga. Dia mengajar kita bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 8. "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Pada waktu kita harus berseru kepada Tuhan kita, Yesus mengajar kita untuk berdoa kepada Bapa kita. Tuhan adalah Bapa kita, tetapi pada saat yang sama, siapakah Tuhan kita? Mari kita lihat Galatia pasal 4. Ayat 26 kita baca. "Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Dan ialah ibu kita." Jika begitu, siapakah kami dari Bapa kami yang di surga di dalam Matius pasal 6? Dan siapa yang dimaksud kita dari ibu kita di dalam ayat ini? Siapa mereka? Mereka anak-anak yang diselamatkan, bukan? Mari kita menegaskan bahwa mereka adalah anak-anak yang diselamatkan dengan membaca 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 kita baca. "Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi siapa?" Perkataan siapa ini? Bukankah sudah dituliskan bahwa perkataan ini adalah firman Tuhan di ayat 17? Tuhan kita akan menjadi Bapa kita, dan Dia berkata, "Kamu akan menjadi siapa baginya?" Dalam Alkitab tertulis, "Kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Ini adalah perkataan siapa? Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, ada Bapa surgawi kita, Ibu surgawi kita, dan anak laki-laki dan anak perempuan surgawi. Jika begitu, apakah yang menghubungkan kita dengan Tuhan? Bapa, Ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Bukankah gelar-gelar tersebut hanya digunakan dalam sebuah keluarga? Ini adalah sebutan yang hanya digunakan orang dalam keluarga.
Anggota keluarga terikat dengan satu darah. Apa faktor terpenting dalam keluarga? Itu adalah kasih. Ketika kita mendengar kata keluarga akan teringat kasih. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya apa?" Paskah juga merupakan sebuah perintah untuk mengasihi. Paskah adalah hari raya pengorbanan dan kasih. Karena pada hari raya itu Tuhan memberikan daging dan darahnya kepada anak-anaknya dengan mengorbankan tubuhnya yang kudus. Saudara-saudari, apakah hari raya yang telah ditetapkan Tuhan sejak dari penciptaan dunia? Itulah Paskah. Oleh karena itu, jika kita tidak merayakan Paskah, apa yang akan terjadi pada kita? Yesus berkata, "Kamu tidak mendapat bagian dalam aku." Jika kamu tidak membasuh kakimu pada Paskah, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Jika kamu tidak makan roti dan minum anggur, kamu pasti tidak memiliki bagian dalam aku. Jika kamu berkata, "Aku tidak perlu merayakannya," maka tidak ada hubungan apapun di antara kamu dan aku. Bukankah begitu? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan dari zaman perjanjian baru sampai zaman Roh Kudus, Tuhan telah menempatkan ajaran perjanjian baru yang disebut Paskah dalam kebenaran kita. Kebenaran hidup yang disebut Paskah telah dipelihara dengan baik selama lebih dari 300 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Namun, di Konsili Nikea, mereka sepakat untuk menghapuskan Paskah. Ini bukan hanya penghapusan sebuah peraturan, tetapi apa yang terjadi pada hubungan yang dibuat dengan darah antara Tuhan dan anak-anaknya, baik di sorga maupun di bumi ini. Ini telah benar-benar terputus. Itulah sebabnya Tuhan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya sebagai manusia, untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menunggu Dia, bukan? Ada yang berkata Paskah hanyalah sebuah upacara untuk kita makan roti dan minum anggur pada tanggal 14 bulan pertama setelah upacara pembasuhan kaki. Benar-benar tidak. Karena makna rohani yang mendalam, setan ingin menghancurkan hubungan darah antara Tuhan dan anak-anaknya, melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkan Paskah. Banyak gereja sekarang ini yang tidak merayakan Paskah perjanjian baru akan dihakimi oleh Tuhan ketika Tuhan melakukan penghakiman pada hari terakhir. Di dalam Matius pasal 7 ditemukan orang yang berkata, "Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Apa jawab Yesus kepada mereka? "Aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Demikianlah yang akan disampaikan Yesus pada penghakiman terakhir. Siapa yang akan disuruh untuk masuk ke kerajaan sorga? Mari kita baca satu ayat lagi di Roma pasal 8. Pasal 8 ayat 16 kita baca. "Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah siapa? Bahwa kita adalah anak-anak Allah." Dengan apa Dia akan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Kehadiran Roh Kudus Tuhan dalam diri kita akan menjadi salah satu buktinya. Apalagi yang ada di dalam diri kita yang dijanjikan Tuhan. Kita memiliki roti dan anggur Paskah perjanjian baru. Janji Tuhan yang kudus, bukan? Kita memiliki daging Tuhan dan darah Tuhan. Bagaimana kita tidak bisa menjadi anak-anak Tuhan? Itu tidak mungkin. Saat ini meskipun sangat keras mencoba menyangkal orang tuanya, tes DNA membuatnya tidak bisa disangkal tentang siapa orang tuanya. Namun, apa yang dilakukan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, yang lebih akurat dan lebih tepat daripada tes DNA, Tuhan sendiri bersaksi bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Dengan apa Dia bersaksi? Dengan daging dan darah Tuhan yang ada di dalam kita. Dia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak-Nya. "Aku adalah bapamu, dan kamu adalah anak-anakku. Aku adalah ibumu, dan kamu adalah anak-anakku." Seperti ini Tuhan bersaksi tentang kita. Jika begitu, dari sekarang harapan seperti apa yang harus kita miliki sebagai anak surgawi yang berlari dalam perlombaan iman? Mari lanjutkan baca ayat 17. "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris surgawi." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia di bumi untuk sementara, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Sebagai anak surgawi, kita harus merasa terhormat bahwa kita dipilih untuk melewati penderitaan ini. Mari kita baca ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu, tidak layak dibandingkan sama sekali. Mari kita mengatasi situasi kita saat ini yang sementara. Inilah ajaran kudus yang diberikan oleh Tuhan. Untuk memutuskan hubungan antara Tuhan dan kita, anak-anaknya, setan menaruh roh pengkhianatan dan pemberontakan dalam diri kita di sorga. Namun, Tuhan datang ke bumi sebagai manusia dan mati untuk kita. Dia sendiri mengajar anak-anaknya supaya menyadari bahwa Bapa dan Ibu kitalah yang membawa kebenaran perjanjian baru melalui Paskah. Tuhan memimpin kita ke kerajaan sorga dengan membiarkan kita mengetahui semua rahasia tentang sorga. Bapa memulihkan semua hukum kebenaran yang telah dihancurkan dan dihapuskan, dan menyatakan hukum Sion yang melaluinya kita bisa diselamatkan. Kita harus mempraktikkan semua ajaran ini dan dengan baik mematuhi jalan yang Bapa dan Ibu pimpin kepada kita, sambil bekerja rajin dengan hati yang gembira. Mari kita menemukan satu ayat lagi, ayat 12 kita baca. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, apa yang akan terjadi? Jika anak surgawi yang mewarisi daging dan darah Tuhan yang kudus hidup menurut daging, apa akibatnya? Kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan apa dia bersaksi? Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 dikatakan, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan apa kepada kita? Hidup yang kekal diberikan kepada kita. Inilah kesaksiannya. Jika kita bukan anak-anak Tuhan, kita tidak bisa memiliki gen hidup yang kekal. Saudara-saudari, apa yang kamu pelajari dari nenek moyang hari ini? Kita harus merayakan Paskah. Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk merayakannya? Apa yang Tuhan tetapkan melalui Paskah? Tuhan menetapkan perjanjian baru, dan perjanjian baru mengikat hubungan antara Tuhan dan anak-anaknya. Ini seperti upacara yang membentuk perjanjian dan menjalin hubungan darah. Ini adalah janji yang sangat penting. Jadi sesuai dengan janji ini, Bapa dan Ibu datang ke bumi ini untuk keselamatan kita. Mereka menekankan hal ini sekali lagi, khawatir bahwa kita akan kehilangan atau melupakan apa yang harus kita pelajari dari nenek moyang. Karena itu, marilah kita mengingat hal ini dan terus-menerus merenungkannya. Juga marilah kita bersyukur kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi karena mengizinkan kita untuk tetap berada dalam kebenaran pasca perjanjian baru. Seharusnya kita memanjatkan semua kemuliaan kepada Bapa dan Ibu, bukan? Bahkan selama hidup di dunia ini, saudara dan saudari yang memiliki darah yang sama terkadang bertengkar satu sama lain. Tapi segera setelah itu mereka kembali rukun dan saling memanggil kakak atau adik. Demikian juga keluarga rohani kita harus lebih baik dari ini. Makanya Alkitab berkata, jangan memfitnah saudara-saudaramu. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Alkitab menekankan tentang kasih dan menyadarkan kita tentang bagaimana menjalin hubungan antara saudara dan saudari, serta bagaimana menjalani kehidupan iman. Selama sisa hidup iman kita, kita harus berpegang pada Bapa dan Ibu kita. Bapa telah memberi kita permintaan terakhirnya. Dengarkan perkataan Ibu. Ibu memberikan ajaran-ajarannya kepada kita. Kita anak-anak Tuhan harus menerima dan menaati semua ajaran Ibu dengan kasih. Sama seperti Bapa dan Ibu hidup untuk selama-lamanya, mereka membuat kita juga hidup untuk selama-lamanya.
dan membiarkan kita memerintah sebagai raja di dunia abadi, di mana tidak ada kematian. Sekali lagi mari kita menyadari kehendak Tuhan dan mewujudkan persatuan indah dengan saudara-saudari kemana saja Bapak dan Ibu pimpin. Saya berharap semua anggota keluarga Sion akan memasuki kerajaan surga. Terima kasih.